Kan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian, sebuah alam baru yang disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun atau sadar bahwa kita telah mati. Seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya jika ia sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru satu hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nangkir. Kedatangan malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup. Tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan di tempat bersama para nabi, ulama, dan umara di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu? Pertanyaan itu adalah yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang keenam adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Benarlah demikian, kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal saleh. Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah SAW pun duduk ataupun menanti, dan kami juga pun duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat ataupun sakratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu, turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhaannya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wangi-wangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan,' jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ke-7. Di sanalah Allah berfirman, 'Tulislah nama hambaku ini dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi. Karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembali, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan.' Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas